welcome back to Fuel Night, acara yang dibuat khusus untuk memberkati para pria. Dan materi yang kita bicarakan hari ini bisa dibawa dan dibahas bersama dengan teman-teman pria lainnya, dengan teman-teman dekat di cell group atau perkumpulan-perkumpulan dengan para pria yang lainnya. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik, yaitu manhood. Karena kita percaya dalam satu titik kehidupan pria, seringkali kita perlu untuk membuat keputusan yang berat atau mungkin yang nggak ideal. Tapi dengan membuat keputusan tersebut, seringkali bisa membuat kita menjadi lebih dewasa. Dan hari ini bersama saya ada dua narasumber yang luar biasa. Bersama saya Irwan Rozali dan Aris Lukman. Hello. Hi Don. Hello. So sebelum kita get into the topic ya, mungkin bisa ceritain sedikit. I know Pastor Irwan adalah seorang HDF juga, tapi mungkin bisa ceritain lebih detail lagi what you do. Secara briefly dan mungkin pelayanan di gereja. Oke. Ya, pelayanan di gereja sebagai pastor dan juga sebagai head facilitator. Kalau misalnya untuk secara profesional, I'm leading a few companies. Ada yang family companies, ada yang dibangun sendiri juga gitu. Terus sama ya sekarang ini juga managing my family. Wow. Gitu, as suami dan sebagai ayah daripada dua boys yang sangat aktif. Yes, I've seen your boys. Yes, di Hubi. Yeah. Jumping around. Yes. And I have to keep up with them. Pantesan kurus terus ya. The one that jumps the highest tuh yang bapaknya memang. Oh iya, makanya karena harus nangkepin. So wow, that's awesome ya, bisa balancing a lot of things ya. It's a challenge juga. Yeah, pasti. But it's a good thing. Yes. Thank you. How about you, Aris? Oke. What do you do mungkin di gereja? Well, secara professionally juga. Oke. Well, gue di gereja sebagai DL. DL ya sekitar beberapa tahun inilah ya. Untuk dulunya general, sekarang masuk ke married couple. Oh, married gitu couple. Loh, dulunya ngurusin anak-anak muda. Habis itu sekarang udah mulai ngurusin orang-orang yang lebih dewasa, gitu kan? Yeah. Cocok dengan topik hari ini. Yes. Habis itu secara profesional gue sih sebenarnya ngerjain sebuah perusahaan, mengurus perusahaan manufacturing keluarga. Itu bergeraknya di bidang perlite dan vermiculite, which is sesuatu yang mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi karena pretty kompleks. Yes, okay. Gitu. Sama beberapa kegiatan yang gue lakukan, contohnya fotografi atau komunitas gitu. So basically gue punya anak 3 boys. Wow. Jadi entah kenapa gue nggak bisa sekurus Irwan, meskipun gue punya 3 anak laki, mungkin kurang aktif, tapi sebenarnya juga cukup aktif. So jadi gue juga ya itulah basically mengurus keluarga, salah satu tugas utamanya gue. Oh, that's gitu. Awesome. And you have 3 boys ya? Jadi I have 3 boys. 3 anak. Lu juga dua cowok ya? Cowok. So yang di sini semuanya boys. Cowok. Benar. Wow. So I'm interested di yang tadi lu bilang itu sekarang kerjaannya di manufacturing kan? Benar. Gue coba ceritain apa lu itu dari permulaan udah ada di manufacturing? Is it something that you dream about? Apakah itu adalah panggilan lu kayaknya dari gue pengen kerja di manufacturing, atau manufacturing ini adalah sesuatu yang lu ternyata nggak nyangka bisa masuk? Mungkin lu bisa ceritain dikit. Oke, interesting. Ya jadi kalau gue dibilang gue suka atau mau masuk ke manufacturing, it's actually not. Because emang dari awal sebenarnya manufacturing ini adalah perusahaan keluarga. Dan gue sendiri sebenarnya dari dulu punya pengen selalu bilang gue nggak pengen kerja sama bokap. Gitu. Dari dulu gue selalu ngomong kayak gitu sih, bener. Jadi dari sejak gue kuliah, terus habis itu gue pas selesai kuliah gue mulai bekerja dan membangun perusahaan sendiri. Gitu loh, membangun perusahaan sendiri. Yang bergerak di fotografi ya? No. Jauh dari fotografi. Gue baru nemuin fotografi itu di tahun 2008 waktu anak gue lahir. Wow. Tapi gue lulus kuliah itu 2003. Gue bergeraknya di IT. IT? Bikin barcode ticketing.
I yang see. pada saat itu belum waktunya. Kalau sekarang iya baru masuk. Semuanya juga barcode sekarang. JPCC pun juga ada. Cuman ya gitu belum waktunya, kecepatan. Habis itu gue ada tempat biliar juga Iwan ya, mungkin lo ingat ketemu gue di Wow. situ. Iya. Gitu. Masa That's ada the berapa first tahun time I met lalu him, tuh, you know, gila. gitu loh. The first time. Jadi dia pernah masukin satu ideas juga konsep teknologi Irwan, which is juga belum waktunya juga mungkin menurut gue. Iya, benar. Ya, Yes, belum yes. waktunya. Sampai akhirnya ya udah. Kita mulai untuk ya udah akhirnya kayaknya gue udah terlalu lama tidak bisa membangun perusahaannya sampai sukses, dan gue akhirnya memutuskan untuk oke gue bantu perusahaan bokap Oke. gitu loh. Oke. Itu baru the beginning of the story sebenarnya. Oke. Jadi membantu perusahaan bokap itu pun pekerjaannya di luar dari yang sebenarnya gue suka, karena gue lebih demennya sesuatu yang sifatnya marketing, I see. promotion gitu-gitu. Tapi habis itu gue masuk ke sebuah perusahaan dipercayakan untuk megang nih perusahaan cuci minyak oli, cuci oli trafo. Cuci oli trafo. Wow, oke. Gitu. Jadi pas gue merit gitu kan, oke deh gue harus bikin cuci oli trafo nih, gue kasih lu perusahaan ini, mau nggak? Oke. Di mana itu? Di sini. Oke. Maksudnya jadi kita punya kayak mobile mesin mobile Oke. dalam kontainer yang dibawa ke PLN. Oh, I see. Jadi Gitu. klien lu PLN gitu. Klien-klien gue tuh adalah PLN yang memang nyuciin trafo-trafo mereka supaya olinya bisa dipakai lagi. I see. Oke. Ya, ya. Gitu loh. Karena biasanya mereka ganti gitu Yes, kan. oke. Jadi dari situ. Udah satu pekerjaan yang menurut gue berat banget gue jalanin because it's so technical, Right. dan gue ketemu dengan orang-orang yang sedikit beda ya gitu ya, orang teknis Iya, pasti. gitu. Ya, jadi itulah mungkin gue akhirnya lumayan struggling. Then di 2008 gue mulai menemukan passion gue. Gitu kan, bertanya sama Tuhan, sebenarnya apa sih yang pengen gue lakukan gitu ya. Gue selalu bilang gue menjadi entrepreneur, tapi I don't know what kind of entrepreneur do I want to be. I see. Gitu. It's like every opportunity datang, terus gue langsung, oke, yuk sini gue invest di sini, kita bikin bisnis ini. Gue invest di sini, gue bikin bisnis ini. Tapi nothing kok seems to work. Ya. Gitu. Oke. So, gue tuh bertanya banget di tahun 2008 itu, 2009 lah ya. Oke. Apa sih yang sebenarnya gue harus lakukan? Apa sih passion gue? Dan which is zaman itu juga pertanyaan passion bukan sesuatu yang umum. Gue Ya. nanya ke temen gue, passion lu apa sih? Gila lu ngapain nanya passion gitu kan? Lu mah ngurusin kerjaan dulu gitu, lu udah merit kan lu gitu dulu mendingan. Jadi dari situ sebenarnya akhirnya gue mulai bertanya-tanya lebih dalam lagi, what's my purpose juga. Gitu, sampai akhirnya disitulah gue menemukan namanya sebuah komunitas namanya iPhonesia. iPhone isi. Betul, gitu. Gue menemukan kesenangan dengan fotografi, which is menurut gue itu adalah hobi. Terus passion gue apa sih? Gue nggak tahu itu apaan. Tapi I like to inspiring people through my photos akhirannya. Oke. Terus habis itu gue memutuskan untuk membuat sebuah komunitas namanya iPhonesia gitu loh. Yang dimana itulah awal dari sebuah pekerjaan yang menurut gue wow, I'm really into it gitu loh. I like meeting people, gue ketemu banyak orang, terus gue bikin event dan ketemu banyak klien juga, dan I'm really connecting and networking with many people gitu. Alright. Gitu. We all heard of iPhone isi. Yeah. Iya. Thank you. Tapi bokap pernah nanya, lu sebenarnya mau ngapain sih gitu? Bokap sebenarnya gitu sama gue gitu, karena selalu berantem. Waktu gue kerja di perusahaan itu, gue selalu berantem sama dia. It's one of the Jadi reason. let me get this straight. Jadi lu Ya. masih kerja di Masih kerja di perusahaan yang Oke. cuci oli trafo itu. Tapi lu coba untuk Tapi gue bisa- coba untuk karena gue menemukan komunitas ini, so I'm still doing it like komunitas yang itu kan nggak bisa Ya, jadi satu ya, setengah-setengah karena kan nggak gitu dapat loh. hasil apa gitu loh. Right. Jadi akhirnya gue sama bokap. Tapi the problem with working with that itu kan selalu kayak ada gue lebih tahu kan daripada lo masih muda, right? Yeah, Any yes, ideas yang you coba submit ke gue nggak bisa gitu loh. It's always like that, dan bentrok terus. And I was like thinking like my wife juga bilang, aduh lu tuh mendingan gak usah kerja sama dia deh, gitu dia ngomong gitu. Gitu karena kita semua udah senyum-senyum kan. ya gitu deh, perasaannya tuh begitu banget gitu loh. Jadi so dari situ sih akhirnya gue mau ngambil keputusan yang terlalu cepat menurut gue gitu loh, di iPhonesia gitu loh. Nah pokoknya mungkin cut the story short, gue kerjain iPhonesia dan kemudian akhirnya gue gagal di situ karena menurut gue gini sih, sebenarnya gue pikir gue akan mengerjakan sesuatu dengan passion, that means it will work out. Gitu loh. When I ask Tuhan apa yang harus gue kerjakan, kemudian gue dikasih iPhonesia, gue menganggap seperti itu gitu loh, the community, right?
Tapi once I made the decision to make it a business, I don't think that's the right decision yang harus gue ambil di saat itu. Oke, Gitu loh. terlalu cepat berarti. Terlalu cepat. Ya. Prinsip Tarsannya nggak dipakai. Oke. Gitu loh. Jadi belum benar-benar secure, I already let go yang di sini. I see. Gitu loh. oke. Ya kan kayak Pastor Jeffrey bilang gitu. Jadi itu menurut gue itu gue yang baru sadar ya waktu Oke. itu. Jadi gue ngerjain iPhone Asia and was really good. Really good. Bisnisnya really running well karena waktu itu emang komunitas adalah sesuatu yang seksi. Ya. Ya, Itu loh for brand. Kan mereka ngelihat, oh Instagram baru mulai, and then there's a new community yang lumayan gede, lumayan hype. Every time kita bikin acara selalu rame, dan akhirnya brand tuh udah kayak, gue mau dong gitu loh. Udah kayak dikerubutin, man. Itu benar-benar gue ngerasain betapa enaknya mengerjakan sesuatu yang dengan passionnya gue karena bertemu dengan komunitas. Dan lu build sendiri juga Dan kan? gue build sendiri Right. juga. Terus abis itu everybody like wants to have like be a part of it gitu loh. And I'm really happy that time gitu loh dengan mengerjakan itu karena semuanya seems well gitu loh. Tapi ternyata memang ya itu ya community and social media and technology, I think it's really like the pace itu cepatnya setengah mati gitu loh. Pace-nya cepet banget. Dan dari yang sebuah komunitas seksi akhirnya butuh 2 tahun ya, habis itu udah berubah lagi ke KOL. Ya, beda lagi. Individual influencers yang mulai naik gitu loh. Nah, dari situlah mungkin di saat-saat gue mulai struggling gitu. Gue mulai struggling, dari struggle-nya itu akhirnya kita jadi creative agency sebenarnya. Iya. Ya. Gitu loh. Jadi dari iPhone itu kita bikin creative agency karena we have to make something for the community to get the job gitu. the job gitu. So it's fun, tapi once duit budget dari si brandnya udah mulai dipisah-pisahin, jadi mulai sedikit lah kerjaan-kerjaannya kita gitu. Jadi it's one of the time yang akhirnya gue merasakan rock bottom sih sebenarnya, karena nggak segampang itu, untuk ngedapetin balikin lagi jobnya waktu itu ternyata gitu loh. Karena kita sebenarnya udah oke banget, udah sampai ke Raja Ampat dibayarin gitu loh. Itu sebenarnya kayak penghasilan juga bagus banget gitu-gitulah. Tapi habis itu tiba-tiba langsung shoot gitu loh. Itu lumayan buat gue nggak bisa terima. Gitu loh. Ya lu pernah ngerasain sih maksudnya udah happy, like everything goes well, ini kerjaan yang gue suka, tiba-tiba pret gitu men. Gitu. Jadi habis itu untuk itu benar-benar membutuhkan gue waktu itu bertahan selama 1 atau 1,5 tahun kali. Benar-benar gue nggak keras kepala, nggak mau mengakui bahwa gue gagal. Gitu loh, nggak mau mengakui, terus mencoba aja. Pasti bisa kok. Sampai benar-benar gue nggak dapat gaji sama sekali dari iPhone Asia. Jadi gue nggak masuk pendapatan apa-apa dari situ. Gitu loh, bertahan cuma dari uang tabungan aja sampai benar-benar habis. Itu benar-benar masa dimana buat keluarga gue sendiri pun sebenarnya mereka sangat susah gitu ya, struggle banget gitu kan. Tapi mereka juga ngelihat dulu gue happy banget gitu loh. Mereka juga ngelihat ini sesuatu yang diperjuangin oleh gue gitu kan, dan melihat achievementnya gitu. Jadi buat mereka pun sebenarnya kayak ya dicoba lagi deh, sampai benar-benar satu titik dan it's like semuanya udah nggak bisa, udah accumulated gitu ya menurut gue gitu loh. Jadi gue akhirnya mutusin untuk bukan gue yang mutusin sebenarnya. Kalau gue sih bilang kalau lo lepasin iPhone Asia, gue sih masih bilang gue nggak mau. Gitu loh. Cuman pasti susah ya. Susah banget. Itu susah banget. Dan butuh banyak orang untuk mengingatkan gue gitu loh bahwa ya ini udah bukan waktunya itu lagi gitu loh. You have to move on gitu loh. You have to move on. Cuman di gue masih selalu rasa it's your baby. Bener. It's your accomplishment ya. It's my accomplishment gitu loh. It's my baby. Tapi masa gue harus lepas gitu? Masa sih sampai benar nggak bisa? Pertanyaan statement masa sih itu tuh yang masih selalu aja di kepala gue gitu. Terus habis itu
ya udahlah, akhirnya bini gue tuh bener-bener kayak ya our marriage juga akhirnya lumayan shaky banget karena masalah ini gitu loh. Bener-bener itu ya akhirnya gue di mungkin bokap juga ngelihat kali ya struggle-nya gue. Ya udah, lu mau nggak nih, ditawarin makanya dia, lu mau nggak pegang pabrik aja deh, gitu. So akhirnya gue terpaksa untuk masuk ke pabrik gitu. Jadi kalau lu bilang do I want to, sebenarnya I don't want to, gitu loh. Do I like it, sebenarnya I don't like it, gitu loh. As a laki-laki sulit lah untuk bisa terima itu, gitu loh. Sampai akhirnya gue mutusin untuk masuk ke pabrik itu, dan benar-benar kayak gue tetap dengan egonya gue, lu mau bayar gue berapa terserah deh, gitu. Masih kayak gitu loh gue. I can relate to that. Gue bilang oke, gue bantuin deh. Gitu. Kata itu gue bantuin nih. Jadi gue yang bantuin nih. Gitu. itu kata-kata itu benar kan kayak pride, benar-benar pride banget deh. Gue merasa kayak oke lah, gue childish banget waktu itu. Cuman I think that's what itu lah ya. Gue bantuin, gue bilang gitu. Gue nggak apa-apa, lu mau bayar gue berapa nggak terserah. Gitu. Akhirnya gue masuk. Ya udah sampai dari tahun 2016. Jadi gue sudah 6 tahun ya bantuin bokap sampai saat ini gitu. Oh, oke. Ya. Wow, that's very interesting story ya. Itu benar-benar kayak terpaksa, lo dipaksa untuk kayaknya Tuhan direct your path yang kayaknya sulit ya, tapi you have to make that decision ya. Kadang-kadang ada satu keputusan yang berat bukan karena apa, karena juga kita semua perlu duit ya untuk hidup, kebutuhan keluarga dan sebagainya, dan kadang-kadang kita harus memikirkan itu untuk make that decision ya. Benar banget. Wow, gitu. Oke, I will get back to you ntar gimana perjalanan di pabrik itu, tapi mungkin get to Irwan dulu ya, sambil minum, sambil kopi. Thank you. Irwan, kalau mau minum. Tadi lu mention bahwa lu starting a few companies juga. Coba ceritain how do you get into that companies? Is it something dari waktu lu lulus terus lu mulai kerja di company itu, atau gimana? Mungkin lu bisa ceritain dikit. Ya, agak relate sih sebenarnya sama Aris. Jadi waktu gue lulus punya idealism untuk okay, I'm gonna start a company and everything bla bla bla. Smart card waktu itu yang sekarang dipakai ya kan, di flash. Sekarang ini baru sekarang nih. Kalau dulu gue awal-awal, this is something new gitu. Tapi kan at the end of the day ya, karena namanya baru lulus kan, nggak tahu banyak hal segala macam lakuin, dan I didn't work, of course. Nah terus habis itu ya udah gue explore dan gue realize gitu, maksudnya ini saatnya gue mungkin explore ke perusahaan-perusahaan besar, berkarir dulu di sana, belajar manajemen sistem dan segala macam. Ya udah, and I was doing fine, lagi explore, dan saat itu ada satu perusahaan yang memang kita sampai ngobrol di mana gue udah mau dipromosi nih. Naik. Ya, jadi lu kerja di perusahaan itu ya? Iya, perusahaan itu. Nah jadi ya udah. Si waktu itu apa ya, sales manajernya yang habis itu ngobrol sama gue, oke, lu mau kayaknya bakal dipromosi gini, udah dong, udah happy dong gitu. Tiba-tiba dapat kabar kalau misalnya kan gue ada family business itu di bidang chemical. Nah jadi kayak chemical, ya kalau bisa tuh gue nggak mau dari awal tuh kayak udah nggak mau langsung ke family business dulu lah gitu, pengen belajar dulu dari dunia yang lain. Wow, itu sama kayaknya satu hal yang sama ya buat pria itu memang susah untuk gue mau lanjutin family business gitu ya, nggak semua pria mau ya, lebih pengennya tuh start my own gitu start my own atau belajar dulu gitu kan, explore what's out there karena kan gives you a sense of accomplishment. Ini bukan dari orang tua, ini gue gitu ya. Yes, that's true. Nah terus dapat kabar habis itu kalau misalnya sales manager di perusahaan orang tua gue waktu itu harus resign. Dan waktu itu memang perusahaannya ini ya secara manajemen ya masih konvensional. Jadi semua kepercayaan, semua all the confidentiality semuanya dipegang sama nih satu orang. I see. Nah kalau dia sampai resign, digantikan orang lain, dan ternyata orangnya misalnya bukan orang yang baik gitu kan, itu udah bisa dibola hari. Gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan, aduh gue di sini lagi on the way up gitu kan. Tapi terus habis itu ada ini gimana? Ya udah, I decided untuk ya udah nggak apa-apa deh, gue masuk
membantu ya kan? membantu Kata kuncinya hari ini. Kata kunci. membantu gitu kan, padahal baru lulus, maksudnya baru berapa tahun Pak experience saya membantu gitu kan, ya gitu ya, gue pikir iya juga ya zaman dulu tuh. Terus ya udah, akhirnya gue masuk sebagai sales waktu itu udah, dan ya dengan masih muda, energi masih banyak banget. Idealis. Semua customer gue datengin jadi sales gitu kan, segala macam bla bla bla, belajar banyak. Terus abis itu karena ini sales manager kan resign, dia udah 10 tahun lebih mungkin di perusahaan. Gue baru masuk. Ya baru berapa tahun juga pengalaman di dunia kerjaan. Jadi akhirnya ketemu sama supplier, presentasi, dihajar sama mereka dari orang Jerman, orang mana hajar gue segala. Ya udah, gue masih ingat banget di Sentosa habis itu habis meeting gue udah duduk aja di pantai sendirian ngeliatin kontainer yang lewat gitu kan, kayak gitu kayak what am I doing sih gitu kan. Ya udah akhirnya, tapi ya udah I keep doing it. Tetap dijalanin, dan ya pastinya as a family company, my BOD, board of director, is my parents. Ya orang partneran aja udah pasti ada aja isu, selek, masalah. Apalagi partnernya ini atau bahkan BOD-nya ini dia your own parents gitu. Pasti selek ada banyak. Gue mau begini nggak di approve, mereka mau begini, gue juga nggak mau gitu kan. Jadi karena ya sama-sama berpikir kayak gue punya new ideas nih, new ways nih gitu. Tapi lupa kalau they got the experience gitu. Nah, ataupun the other way around, gue punya experience nih, the parents kan, tapi lupa kalau gue punya new ideas. Padahal kalau dua ini di-combine, powerful, very powerful. Tapi memang dari guanya juga masih menganggap kayak, kok gini sih, gue nggak mau pakai cara-cara lama lagi gitu. Nah, di situ akhirnya terjadilah clash, sering banget gitu. Dan yang bukan siapa yang benar siapa yang salah ya, ini cuma beda perspektif aja gitu, antara keduanya. Salah satunya kan gue pasti masuk pengennya, aduh jangan dong pakai konvensional begini, kita harus pakai sistem gitu. Akhirnya gue propose sistem ini, sistem itu, nggak ditolak-tolakin, nggak cocok gitu. Nah kalau mereka kan, kalau zaman dulu kita bicara 18 tahun yang lalu ya, gue join itu 18 tahun yang lalu by the way. Itu kalau mereka kan sistemnya kan pakai, kalau kita dulu smartphone, kalau ini smartbook, buku pintar. Gue pikir itu cuma di keluarga gue doang gitu, tapi ternyata banyak family company semua ada namanya termnya buku pintar. Wah itu buku pintar itu tuh luar biasa sih, how they manage it gitu ya, especially my mom, she's very good at it. Bukunya tuh benar-benar hebat banget, jadi udah ada tab-tabnya dan segala macam, mau buka apa gampang. Kalau gue mau cari keyword tertentu, mau cari sesuatu, gue harus keyword dulu kan, search keyword apa baru keluar gitu. Kalau ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Bukan. Wih gila. Kadang-kadang tuh pernah, maksudnya pengen nyari suatu data gitu ya. Gue masih boot gue punya laptop gitu. Dia udah dapet. Iya gimana gue mau propose sistem kan gitu maksudnya. Faster man. Traditional Excel is better. Traditional Excel is better, benar ya udah. Nah itulah terjadi yang maksudnya salah satu clash yang terjadi gitu. Tapi ya fortunately waktu itu gue nggak nyerah. Emang sih ada momen-momen dimana kayak aduh udahlah gue mau resign aja, cari lagi aja lah, gue cari perusahaan yang memang lebih cocok sama gue dan segala macam. Itu again ya way back then gitu. Sekarang sih udah enggak. Tapi maksudnya ya udah akhirnya tapi akhirnya gue tetap pursue on, gue tetap jalanin gitu. Waktu itu ya just do it aja gitu. Sampai akhirnya udah mereka nggak mau propose system, ya gue bikin dari Excel gitu. Jadi gue dulu bilang kalau gue itu CEO gitu. Yang pertama adalah gue jadi Chief Everything Officer. Apapun yang ada di kantor, gue yang lakuin gitu, gue yang jalanin gitu. Nah terus habis itu gue propose sistem nggak di approve, akhirnya gue jadi CEO kedua, Chief Excel Officer. Gue dulu bangga banget, karena gue cari di Google cara Excel yang rumus-rumus kompleks itu kan, akhirnya bisa connect dari satu Excel ke Excel yang lain, sehingga pas gue generate, akhirnya reportnya keluar gitu. Ya gue berasa gue hebat saat itu, ngerti banget, tapi sampai akhirnya pada saat Excel ada rusak di mana yang dipanggil adalah si CEO ini, Chief Excel Officer. Excel gue nggak bener, gue jadi kayak ngaco gitu. Ya udah anyway, just keep doing that. Ya udah sampai akhirnya gue memutuskan untuk oke nih, gue udah bangun sistemnya dengan apa yang udah ada. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin another company. Karena gue ngelihat, gue udah bisa ngebangun nih dari sistem yang konvensional, sekarang lebih profesional dengan sistematis, dan juga kita juga orang-orang yang tadinya
Ada yang resign nggak along the way? Banyak. Tapi selalu gue punya moto adalah kalau misalnya orang yang resign, harus kita gantikan yang lebih baik. Right. Jadi makanya rekrutmen gue harus kuat. Jadi gue bangun rekrutmen juga. Nah itu akhirnya udah gue pikir ini grup tim gue bagus nih. Tapi sayang kalau cuman di satu perusahaan chemical ini gitu. Ya why not kita bikin ini jadi a new entity untuk mensupport banyak perusahaan-perusahaan lain gitu. Secara sistem, secara rekrutmen, dan secara yang lain-lain gitu. Dan salah satunya branding. Ya udah akhirnya gue create satu perusahaan lagi namanya Teman CEO. Ya seperti namanya kan Teman CEO gitu. Terus tagline-nya adalah Chief Everything Officer. Temannya. Nomor. Ya udah akhirnya itu yang terjadi ya sampai sekarang. Jadi ya gue juggling di situ. Nah terus habis itu akhirnya karena dari Teman CEO ketemu sama satu orang yang akhirnya membutuhkan sosok CEO juga di satu perusahaan, dia di bidang retail. Ya udah akhirnya di situ juga ya udah gue tertarik karena kan gue paling suka tuh bangun manajemen. Nah ini something yang tadi gue lupa omongin adalah awal-awal kan gue di sales, ya kan Chief Everything Officer apapun gue hajar. Dan I realize that I'm not strong at that gitu. Setelah bertahun-tahun gue nggak happy. Akhirnya gue coba cari orang-orang sales. Nah, gue akhirnya ternyata lebih kuat di manajemen. Jadi makanya gue restructuring terus. Nah, akhirnya ada Teman CEO. Terus habis itu gue juga handle satu perusahaan lain yang memang dia minta gue jadi CEO-nya untuk managing the team. Gitu. Itu di bidang retail lagi. Ya itulah kira-kira yang terjadi sekarang. Wow. So tadi lu mention waktu lu harus membuat keputusan untuk kerja atau membantu di perusahaan your parents tuh, itu satu keputusan yang nggak gampang ya. Sesuatu yang mungkin kurang ideal buat lu. Tapi mungkin tell us kenapa lu akhirnya memutuskan untuk still make that decision knowing that ini bukan keputusan yang gampang. Tadi lu juga mention gue seringkali rasa aduh gue pengen quit gitu. Tadi Aris bilang juga ada sempat istrinya pun juga udah bilang udah lu quit aja gitu. Tapi dari lu dulu kali Wan, kenapa lu kok tetap bisa stay on gitu? Ya make that decision. Pertama kenapa gue masuk waktu itu kan karena memang kayak nggak ada pilihan. Gitu. Either membahayakan the company-nya orang tua lu. Company itu atau dengan idealism gue. Jadi untungnya saat itu gue udah lumayan agak dewasa dikit lah. Ya udah, gue bantu gitu kan. Nah itu pertama. Nah terus kenapa akhirnya I keep doing that walaupun ada masa-masa di mana nggak berasa peaceful, ada masa-masa nggak frustasi, ada saat-saatnya. Bukan cuma gue ya, my parents juga gitu. Jadi again two ways. Mereka juga punya hal yang baik, gue punya hal yang baik. Tapi ya memang ada saat-saatnya kita frustasi satu sama lain karena caranya beda. Nah cuman ya gue selalu berpikir gini, pada saat Tuhan belum bukakan kesempatan lain, ya artinya Tuhan mau gue di sana. Gitu. Apapun rencananya gue nggak tahu. Tapi pada saat ya udah di situ, I try to do something else. I tried. Tapi ya sama kayak lu kan, you try to do this, but it just didn't work. Gitu. Dan akhirnya ya udah, tapi gue di sini tetap full heart, gue lakuin terus. Ya seperti gue bilang, ini ditolak, ya udah gue pakai cara gue. Ini nggak boleh, gue pakai cara gue. Rekrutmen juga waktu itu juga udah nggak perlu. Kalau misal lu cari orang, word of mouth aja, lu tanya-tanya sama temen siapa yang punya gitu. Lu nggak perlu sengaja tim rekrutmen gitu. Akhirnya gue create sendiri gitu. Jadi I still push on that gitu. Tapi again pada saat gue coba cari alternatif yang lain, ya sepertinya nggak ada, masih tetap harus handle yang ini. Dan ya udah gue cuman believe in God, percaya kalau misalnya pada saat Tuhan taruh gue di sana dengan siapapun atasan gue, dengan siapapun orang sekeliling gue, itu memang exactly where I'm supposed to be. Gitu. Apalagi waktu itu gue juga di date, waktu gue jadi date leader, itu juga bukan awal-awal, aduh. Capek banget, kenapa? Karena gue di against terus, man. Sama date member yang kayaknya tuh kayak, wah, lu leadershipnya kok begini, kok lu kurang outing. Aduh gila, lu tahu gue sibuk di kantor. Di kantor gue lagi gimana terus gitulah. Terus jadi ke kantor juga lagi frustasi misalnya. Ke rumah pun juga kayak, mereka udah nungguin di rumah nih gitu. Jadi ya udah, itu those are the moments yang kurang oke buat gue. Tapi ya untungnya istri support, Melly support banget gitu. Jadi dia nggak ya masih understand the situation gitu.
Nah, keep doing that. Dan after that ya gue realize akhirnya sekarang kalau semua yang terjadi itu exactly it's his plan. Wow. Untuk ngebentuk gue. Ya. Yes. Kalau misalnya sekarang gue suruh ngulang lagi 18 tahun yang lalu, I would not do what I did 18 tahun itu. Karena itu idealisme. Right. Tapi pada saat gue di press on terus, Yep. ya this is what I am today gitu. Right. Contoh paling gampang ya masalah sistem. Gue kalau sekarang ngomongin sistem yang dulu gue propose, gue bilang itu bukan sistem yang bagus ternyata. Yeah. Right. I didn't realize. Tapi kalau waktu itu gue di approve, gue akhirnya jadi pemikiran gue ya sistem itu. Jadi udah gampang dari awal. Tapi Right. sekarang karena gue dengan Excel melakukan ini itu, terus gue build tim rekrutmen sendiri, belajar ini itu, bikin job ads pun gue cari yang cocok gimana sampai akhirnya gue jadi copywriternya. Dan I realize kalau misalnya, hey, bikin software ini ternyata begini loh. Right. Right. Connectin ini tuh begini loh. Oh, kalau rekrutmen tuh paling bagus begini loh caranya. Then is when gue akhirnya sekarang bisa come up with another teams Yeah. yang bisa membantu banyak perusahaan lain. Yeah. Kalau dari awal gue digampangin semuanya, ya udah sekarang gue ya gampang-gampang Betul, aja. benar Gitu. banget. Gitu. Itu Betul, sih. betul. Itu sih. Oh, jadi Tuhan tuh seringkali maksa kita Oh, iya. untuk make a difficult decision Iya. Iya. untuk supaya sebenarnya untuk membawa kita untuk bisa menjadi lebih dewasa ya. Exactly. Yes. Karena kalau kita nggak make that decision, kita nggak bertumbuh. Betul. Gitu ya, muter-muter ya di situ aja gitu ya. Betul. Yes. Kalau dari lu gimana, Riz? Kalau dari Irwan kan dia ya hampir sama ya mungkin ya harus Yap. make that decision. Kalau buat lu, kenapa lu waktu itu bisa mau make that decision? Oke lah, gua full time di perusahaan Oke. my parents. Like I said, waktu itu memang benar kondisinya terpaksa banget. Financially I'm really ruined, ya kan. Jadi I have nowhere to go. And ditanya sih, lo mau kerja sama orang atau lo mau kerja sama bokap? Gitu. Right. Ada Oh, two wow. options, right? Which gue nggak pernah kerja sama orang. Jadi dari sejak gue lulus kuliah sampai gue di posisi itu tahun umur berapa ya? 26? Sorry. 32, 34, 35 gitu ya. Gue nggak pernah kerja sama orang sebelumnya. Gitu loh. So for me untuk options untuk melakukan pergi lamaran, Right. lamaran kerja gitu ya, maksud gue bukan lamaran istri lagi. Lamaran kerja gitu kan, maksud gue itu kayak di luar dari apa yang gue bayangin gitu loh. Dan gue kayaknya nggak mungkin deh, umur gue udah terlalu tua untuk bisa direkrut sama orang lain based on my experience. So ya udah akhirnya gue putusin untuk oke lah kalau gitu gue coba untuk bantu bokap gue gitu loh. Jadi di saat itu juga tapi ya di saat itu harga diri gue udah ruin gitu loh, harga diri gue udah hancur berantakan. Jadi gue ditempatin di mana aja gue akan terima. Right. Oke. Gue harus kerja di pabrik yang ada di Cilegon, which is dulu gue kerja di Kemang. Dan gue sekarang harus pergi ke Cilegon untuk kerja di Dari situ. selatan ke barat. Sampai ke sana gitu kan, dari dekat Merak. Terus kayak, oke, this is like langsung dirubah 180 derajat sama Tuhan, gitu loh. Dan harga diri gue udah ruin, dan gue diminta untuk gue kerja apapun juga lo harus lihat dulu ini tempat, and then lo belajar deh di situ. Right. Itu kan sesuatu yang emang nggak pernah gue sentuh. Dari sejak dia pindah ke pabrik yang di Cilegon pun gue nggak pernah datang. Gitu loh, sampai gue datang akhirnya baru lihat tempatnya begini dan bla bla bla. Memang bokap mainnya pasir kan ya, jadi pasir perlite, pasir vermiculite, pasir ini apa namanya, ada juga buat mixing. Itu tempat tuh kotornya setengah mati kan, gitu loh. Mata kita mata fotografer kan. Gitu loh, jadi kayak gue bener gimana ya gue ngeliat kayak gini ya, cuman gue harus menerima kenyataan. Dan mungkin karena gue bener-bener udah hancur semuanya, apapun itu gue jalanin. Right. Gitu loh. Yeah. Sampai gue harus angkat-angkat karung pasir pun itu gue lakukan. Oke. Gitu. Wow. Karena emang di saat itu sistemnya berantakan. Ya. Gitu loh. Yeah, yeah. Jadi gue mikir ya udah kalau memang gue ditempatin di sini dan gue lihat memang ada yang nggak beres, gue kerjain dulu sendiri deh. Yeah. Gitu loh. Dan I need to make an effort untuk masuk ke sini because posisi gue sebagai anak owner yang pastinya lebih sulit buat gue masuk, dan gue nggak mau masuk dengan
dengan tinggi hati terus yang gue anak owner lo gini Right. gitu. I don't think that's right gitu loh. Dan pada saat itu juga mungkin kalau gue nggak dalam posisi yang hancur berantakan, mungkin gue nggak akan jadi leader di pabrik yang mau hands on turun. Right. Gitu loh. Karena Tuhan udah bikin gue jadi begitu pun gue ya udah gue angkat pasir gue lakuin gitu loh. Right. Gue angkat pasir gue lakuin. Gue mau tahu aja gue lakuin semuanya supaya dapetin gaining that trust, which is it works gitu loh. Dan another thing that happens is humility ya gitu. Dari gue nggak berani lagi untuk meng-counter bokap gue pada saat itu. Gitu loh. So whatever it is yang lo mau ngomong, gue dengerin. Gitu loh. Gue jadi anak yang lebih obedient gitu kan, karena gue gagal gitu loh. Jadi gue merasa begitu gitu. Jadi apapun itu gue dengerin dan dia minta opinion dari gue, baru gue kasih. Gitu loh. Sampai akhirnya ternyata dengan cara gue begitu bersikap, akhirnya bokap itu perusahaan nggak pernah melakukan outing company sama sekali. Gitu loh. Terus gue coba untuk propose ke dia gitu loh. Ini kayaknya kita belum pernah outing nih. Kita belum pernah yang namanya pergi sama-sama dengan the whole company untuk just to have fun together gitu kan. Dan surprisingly itu dia approve. Gitu loh. Surprisingly itu dia approve. Jadi waktu tahun pertama gue ada di sana, di akhir tahun gue bikin outing company, pergi ke Anyer, walaupun benar simple kayak Anyarnya juga punya tempat sendiri gitu kan, kita punya villa sendiri, kita di situ gitu loh, karena budget wise gue bilang nggak usah mahal-mahal dulu deh gitu lah ya, cuma biar bisa di approve. So it actually works and hubungan gue sama bokap ternyata menjadi lebih baik. That's good. Gitu loh, karena udah dihancurin. Gitu loh, karena udah dihancurin. So sampai akhirnya memang gue jalanin terus, dan gue nggak pernah kerja itu sebenarnya. Company gue selalu di 3 tahun, 4 tahun itu kayak udah susah untuk jalan-jalan lagi. Gue switch company. 4 tahun gue switch company. So this is the longest. Jadi gue dari tahun 2016 sampai tahun 2022 gue masih kerja di sini, which is itu adalah suatu hal yang menurut gue cukup lama dan wow. Kalau bukan karena grace of God, I don't think I can survive it here gitu loh. I think that's one of the thing yang yang kegagalan ternyata mengajarkan gue sampai seperti itu. Dan memang Irwan bilang benar gitu loh, bahwa Tuhan memang menempatkan kita di tempat-tempat yang emang yang pas pada waktunya gitu loh, man. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kapan lo harus berubah, Tuhan tahu kapan lo harus mulai untuk tidak boleh nyaman lagi. Gitu loh. Kayak sekarang pun gue mulai digoncangin lagi untuk tidak nyaman gitu loh. Padahal sebenarnya sebelumnya nyaman-nyaman aja gitu ya. But God always like put you in the right place, and dia tahu talenta kita ya. Menurut gue itu juga satu hal yang menurut gue something yang di dalam kesulitan gue, di dalam pabrik itu, ternyata gue menjadi a better photographer. Gitu loh. Backgroundnya pasir bukan? Backgroundnya penting lagi. Debu-debu pasir. Debu pasir. Oh, that's really true loh. Gue ada foto-foto gue tuh yang memang orang gue tuh ketutupan pasir semua debu, karena benar-benar debu pabrik gue itu. Gitu loh. Jadi tapi it's funny, ada teman gue yang bilang, Riz, sebenarnya setelah lu keluar dari iPhonesia, foto-foto lu tuh improving a lot. Gitu loh. Dibandingin dulu. Juga ya gue pikir gitu. Karena I'm just keep on doing it. Keep following my passion, although itu juga katarsisnya gue. Ketika gue stres, ketika gue frustasi ada di dalam sini, emang pelarian gue adalah fotografi. Right. Gitu loh, man. Jadi anytime gue udah capek banget di sini, ya gue keluar motret. Gitu loh, man. Wah, dicurahkannya dengan fotografi. Hebat. Keren, gitu. Jadi ya akhirnya ya menarik. Akhirnya gue tetap bisa menjalankan passionnya gue, which is not photography. Passion is actually inspiring people. Nice. Right? And photography is just toolsnya aja, medianya aja gitu. Salah satu media yang Tuhan udah kasih sebagai talenta gue untuk menginspirasi orang gitu. Jadi during that period of time, akhirnya gue realize itu. Gitu loh. Nice. Kalau dulu gue pikir bahwa fotografi harus yang gue pursue, terus gue harus dapat suksesnya dari situ. It's not that actually. Gitu loh. Ternyata gue ditempatkan di dunia yang berbeda, tapi gue harus mengambil tetap menjalankan apa yang Tuhan sudah kasih dalam diri gue, which is the talent that I have right now. Ya itu yang harus gue terus keep on working on, gitu loh. Jadi ya begitulah kira-kira perjalanannya sampai gue ada di tahap ini gitu, dimana ya gue harus bisa
juggling, lumayan pekerjaan juga lumayan sibuk ya kan. Tapi memang benar kata orang juga, ada temen gue bilang kalau manusia itu bukannya takut sukses, tapi dia takut ribet sebenarnya. Wow. Gitu loh. Padahal udah tahu nih bakal sukses, tapi ribetnya itu yang kadang-kadang menghalangi kita untuk mendingan nggak usah gitu. Iya benar. Ya gitu. Dia harusnya waktu itu lu call si Irwan zaman dulu tuh humble. Wow, that's right. karena gue terbalik. Kalau gue justru gue malah ngoyo. Gitu. Ngoyo dalam arti yang nggak tahu ngoyo nih ya, ngoyo itu adalah memaksakan melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi dan waktu. Jadi kenapa gue bisa ngomong gitu? Soalnya gue cek di KBLI ngoyo itu artinya apa. Ya pengen tahu ya, ngoyo itu sebenarnya bener gak sih gue maksud? Udah ngoyo gitu. Itu lain lagi itu men. Ya itu soalnya gue kalau misalnya gue propose nggak di approve, gue push on, Right, gue fight gitu. Terus gue maksa, gue fight. Nah jadi ngoyo itu yang menyebabkan tanpa gue sadar, jadi akhirnya break the relationship. Wow. Gitu. Yes. Nah itu yang lama-lama dan I realize nggak bisa gini nih. Gitu. At the end of the day, it's not about the business, it's not about the money. Gitu. It's about the relationship. Ya. Wow. Gitu. Itu sih. Jadi akhirnya salah satu yang gue realize adalah yaitu pada saat gue yes benar kita harus push on. Kita harus apa-apa tuh do the maximum that you can. Tapi jangan sampai ngoyo. Right. Gitu. Nah, jadi harus ada limit-limit yang kita tuh perlu tahu. Ya paling gampang kan limit yang dimaksud apa? Ya lu kalau kerja tuh jangan terlalu keras sampai akhirnya lu sakit. Itu udah paling gampang. Yes. Tapi selain itu juga ada hal-hal lain yang limit-limit yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Itu limit. Ada banyak firman Tuhan itu adalah boundaries yang kita jangan break. Betul. Gitu. Salah satunya adalah apa? Yang kalau misalnya kita bicara dalam konteks orang tua. Respect your parents. Oh. Gitu. Hormati orang tuamu. Jadi pada saat gue push on, harusnya dulu. Itu that is one of my biggest mistake, honestly speaking. Adalah pada saat gue push on, yes you can push wherever you can. Gitu. Tapi jangan sampai ngelewatin batas nggak respect to your parents anymore. Yes. Akhirnya relationshipnya yang kena. Betul. Wow. Nah itu something yang akhirnya gue coba improve, gue coba perbaiki. Makanya akhirnya dapat kan si Aris karena dia humble, dia submit, akhirnya di approve gampang kan, lebih gampang. Wow. Benar. Nah itu yang gue my mistakes gitu. Itu sih. It's incredible ya. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Dengerin kalian berdua tuh dengan mengambil keputusan-keputusan sulit itu sebenarnya kalau looking back benefitnya banyak banget. Bukan cuma financial blessings, tapi juga secara karakter kita menjadi dewasa, ya kan? Which is the topic today, manhood. Kadang-kadang kita harus man up and make that tough call ya. Jadi, but you grow as a person ya. Yes. Tapi bukan cuma itu doang, tapi relationship tadi gue dengar dari kalian berdua, relationship sama orang tua bisa improve. Karena I know myself personally, it's hard to work for your parents. Karena lu harus pakai dua topi, topi anak. Betul. Dan topi employee, ya kan? Jadi susah untuk kadang-kadang boundariesnya bisa itu, tapi dengan kita learn to submit, obey, and humble ourselves, malah relationshipnya malah di restore ya, which is incredible. Tadi si Irwan udah say something yang very interesting. Itu kalau lu harus telepon my younger self ya, gitu ya. Gue mau tahu kalau dari lo, what would you tell your younger self? Okay. Kalau lo bisa sekarang ketemu sama Aris yang 15 tahun yang lalu gitu. What would you tell the young Aris? Gue akan bilang gini sih, jangan terlalu sombong sih menurut gue. Jangan terlalu sombong karena basic banget, but very true. Iya, karena kita bukannya kita memang dikasih talent sama Tuhan, kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan, kita udah
diberikan begitu banyak, tapi kalau kita merasa bahwa kita memang yang paling benar, kita yang harus usaha lebih keras, kita yang harus mengerjakan hal-hal yang harusnya kita kerjakan, dan kita labrak sana sini, ya eventually Tuhan pun yang akan membawa kita turun ke bawah lagi untuk kita menjadi orang yang seperti sekarang kita. That's good. Gitu man. Menurut gue sih itu yang bakal gue ngomong sama my past. Gitu. Wow, itu gue jadi ingat kayak yang gue pernah dengar kalau padi itu kan tambah tinggi, tambah mature, tambah bukannya tambah meninggi tapi tambah tunduk. Kita belajar as we mature. Betul. We learn to be more humble, more rendah diri lah ya. Yes, benar. To close this, mungkin dari lu sebagai HDF, pastor juga, mungkin you wanna have give us like 1 or 2 minutes of what you think kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang dari lu juga especially. Oke, ya kalau dari gue ya itu jangan ngoyo. Wow, jangan ngoyo. Jadi you have to know the boundaries, you have to know the limits gitu. Salah satu firman Tuhan juga bilang kalau misalnya itu tergantung dari kita, make peace with everybody. Right. Wow. Jadi ya kita mau fight apapun, mau nge-push segala macam boleh, tapi is the peace tetap ada atau enggak? Atau malah peace-nya jadi kena juga gitu. Iya. Gitu sih. Dan kalau kita bicara tentang maturity, ini my personal opinion adalah maturity itu enggak apa ya? Jadi maturity itu salah satu tanda-tanda utama maturity adalah hati yang besar. Jadi pada saat jangan sampai kita maksudnya masih disalip mobil aja udah, woi ngapain lo gitu. Ngerti kan maksud gue itu? Yes. Ya jadi pada saat kita lebih mature, nah ini maturity ini gimana kita bisa dapetin maturity ini ya kalau dari pengalaman gue adalah yaitu pada saat gue lagi frustasinya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan, kayak bener-bener pengen meledak gitu, but I just humble myself untuk ikutin deh. Karena I believe God has a plan di semua ini apa I don't know. Tapi sekarang gue tahu ujung-ujungnya semua ikutin dehnya itu adalah untuk memperbesar hati. That is the most important key of a leadership. Gitu. Pada saat hati kita besar, kita jadi nggak gampang ke-trigger kalau ada orang ngomong sesuatu hal yang menyinggung, tapi kita justru malah bisa lebih memikir kenapa lu jadi ngomong begitu ke gua? What is your background? Empathy ya berarti. Iya. What happened to you today? Betul. Nah kalau lu bisa ngomong gitu ke orang, apalagi yang lu lead, powerful man. Wow. Gitu. Lu bisa jadi sosok bapak ke banyak orang, Betul. termasuk ke dalam keluarga sendiri. Jadi apa yang terjadi in the past, untungnya gue tetap ngelakuin itu, ya udah di press segala macam tetap gue jalanin. Dan ada hal-hal yang misalnya pada saat gue bilang ini bukan cuma parents ya, tapi overall misalnya ini kok hal-hal simpel aja kenapa diribetin gitu. Nah gue jadi kesel sama tuh orang siapapun itu orangnya. Nah tapi gue jadi realize sekarang, kalau dulu enggak, dulu kesel sama orang itu. Sekarang gue realize yang ngeribetin tuh bukan itu orang, yang ngeribetin itu Tuhan. Wow. Tuhan purposely bikin keribetan itu buat lu, supaya lu grow. Nah, kenapa kita bisa kenapa Tuhan pengen kita grow? Supaya kita bisa menerima tanggung jawab lebih besar dari Tuhan. That's good. That's good. Itu sih. Jadi Irwan, jangan ngoyo. Lakukan the maksimal yang bisa, sisanya serahkan ke Tuhan. Wow. Gitu. Itu sih. Wow, I don't know about the rest of the people listening to this, tapi gua sendiri aja duduk di tengah-tengah kalian berdua, gua sih sangat diberkatin. Sama. Personally, thank you, Aris, thank you, Irwan, for sharing and being vulnerable, Thank you. Opening to us. Kayaknya gua yakin banyak banget orang-orang yang dengar ini pasti belajar, karena this is a struggle yang most guys, pria-pria itu hampir-hampir sama struggle-nya gitu. So, thank you once again. Thank you. Sama-sama, thank you ya. Thank you for coming. Dan saya mau mengingatkan bahwa selain acara Fuel Night ini, JPCC juga meluncurkan Course 7, yaitu sebuah online course yang membahas tentang 7 pertanyaan paling mengguncangkan pikiran kebanyakan pria. Jadi dalam Course 7 ini, saudara akan belajar mengenali musim kehidupan seorang pria, bagaimana berdamai dengan masa lalu kita, dan bagaimana memahami desain Tuhan atas diri saudara semua sebagai pria.
kita bisa belajar untuk menjalani hidup yang bermakna, baik dalam penguasaan diri, dan memiliki pertemanan yang sehat juga. Course 7 ini terbuka untuk semua pria dengan umum dan dapat diakses secara convenient ketika saudara siap melakukan pembelajaran ini. Dan semua sesi pengajaran materi 7 dapat diakses di tautan ini yang hopefully ada secara gratis. Jadi silahkan untuk bisa check it out dalam barcode yang akan ditampilkan di akhir video Fuel Night ini. Once again, thank you so much buat mendengarkan acara ini. Thank you buat para narasumber kita pada hari ini. See you guys again next time. God bless you.